Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Delia Putri NPM 20130230014. Yang kedua ada saya Regita Gustiana Cahyani NPM 20130230044. Dan yang terakhir ada Tuti Idawati dengan NPM 20130230012. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Tuti Idawati. Kepada Tuti dipersilakan. Baik, materi yang pertama yaitu fenomena kestabilan gas mulia dan kaitannya dalam pembentukan ikatan pada suatu senyawa. Nah, hampir setiap unsur yang ada di alam ini cenderung membentuk senyawa stabil seperti H2, O2, CO2, H2O, CaCO3, dan lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa unsur di alam yang ditemukan itu tidak dalam bentuk senyawanya. Unsur tersebut yaitu kelompok unsur gas mulia, yaitu He, Ne, Hr, Ke, Xe, dan Rn. Secara alami, unsur-unsur gas mulia ini ditemukan itu dalam keadaan monoatomik, karena konfigurasi elektron gas mulia itu menunjukkan bahwa orbital luar atom-atomnya yaitu Ns dan Np sudah terisi penuh yang menandakan kestabilan besar. Hal ini membuat gas mulia tidak berikatan dengan atom lain, sehingga dijumpai di alam dalam keadaan monoatomik. Kestabilan unsur-unsur gas mulia itu dipengaruhi karena adanya orbital terluar atom-atomnya yaitu Ns dan Np telah terisi penuh elektron. Karenanya, gas ini tidak memiliki kecenderungan untuk menerima elektron tambahan. Energi ionisasi gas mulia merupakan yang tertinggi dari semua unsur. Untuk mengetahui bagaimana kaitan pembentukan pada suatu senyawa dengan kestabilan gas mulia, mari kita cermati konfigurasi elektron pada unsur gas mulia sebagai berikut. Pada He yaitu 1s2, pada Ne yaitu 1s2, 2s2, 2p6, pada Ar yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Pada Kr yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p6. Pada unsur Xe yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6. Pada unsur Rn yaitu ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, dan 6s2 dan 6p6. Perhatikan konfigurasi beberapa unsur berikut. H, 1s1, C, 1s2, 2s2, 2p2, N, 1s2, 2s2, 2p3, O, 1s2, 2s2, 2p4, Na yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, dan Cl yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Jadi, agar unsur-unsur tersebut memiliki konfigurasi yang sama dengan unsur-unsur gas mulia terdekatnya, unsur-unsur tersebut melakukan serah terima elektron dari atom suatu unsur dengan atom unsur yang lain, dengan menggunakan elektron secara bersama-sama oleh dua atau lebih unsur sejenis maupun berbeda jenis. Unsur-unsur tersebut akan berinteraksi atau berikatan dengan unsur lain yang sejenis maupun tidak sejenis, membentuk senyawa melalui interaksi antara ion yaitu senyawa ionik maupun ikatan kovalen yaitu senyawa kovalen. Materi selanjutnya yaitu struktur Lewis. Pada tahun 1916, Lewis mengusulkan
bahwa elektron valensi suatu atom dapat divisualisasikan seolah-olah menempati titik-titik sudut suatu kubus di seputar intinya. Selanjutnya dikenal dengan istilah titik atau dot Lewis. Apabila dalam bentuk 3 dimensinya, maka titik Lewis divisualisasikan seperti gambar berikut ini. Pada gambar 1 ini yaitu titik-titik elektron valensi yang menempati sudut suatu kubus menurut Lewis. Apabila dalam bentuk 2 dimensinya, maka titik Lewis divisualisasikan seperti gambar berikut ini. Lalu materi selanjutnya yaitu penjelasan Lewis dalam pembentukan ikatan kovalen pada suatu senyawa. Menurut Lewis, suatu atom yang kekurangan elektron yang diperlukan untuk menempati ke-8 titik sudut kubus seperti pada gas mulia, kecuali He yang hanya memiliki 2 titik, dapat mengadakan persekutuan melalui rusuk kubus dengan atom lain. Berdasarkan hal tersebut, Lewis mengidentifikasi ikatan kimia sebagai pasangan elektron sekutu, meskipun tidak dapat menjelaskan mengapa pasangan elektron dan bukan jumlah lain harus berkontribusi dalam pembentukan ikatan. Pasangan elektron sekutu selanjutnya dikenal sebagai ikatan kovalen. Lalu contohnya yaitu pembentukan molekul pada H2 pada gambar tersebut yaitu pembentukan ikatan pada molekul H2 model kubus Lewis atau dengan menggunakan titik Lewis dapat dituliskan sebagai berikut. Lalu selanjutnya yaitu definisi ikatan kovalen menurut Lewis. Berdasarkan postulat Lewis, ikatan kovalen terbentuk karena penggunaan bersama beberapa pasangan elektron atau persekutuan elektron oleh beberapa atom. Materi selanjutnya yaitu teori ikatan valensi atau TIF. Kelemahan dari struktur Lewis dalam menjelaskan pembentukan ikatan kovalen yaitu Lewis tidak mampu menjelaskan terkait panjang ikatan dan kekuatan ikatan yang terbentuk akibat persekutuan elektron. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan ikatan menurut teori ikatan valensi, yakni pembentukan ikatan pada molekul H2. Jadi, mula-mula pada orbital atom H yang berisi masing-masing satu elektron saling mendekat pada jarak tertentu. Kedua orbital atom H ini menyusun diri sedemikian rupa sehingga memiliki arah orientasi yang sama dan saling berinteraksi. Akibatnya, kedua orbital atom H ini mengalami overlapping atau pertumpang tindihan. Nah, elektron yang berada pada masing-masing orbital ini mengalami tarikan elektrostatik dari masing-masing inti lawan sehingga terjadilah pemakaian bersama pasangan elektron akibat tumpang tindih tersebut. Berdasarkan eksekusi Pauli, maka kedua elektron berpasangan tersebut harus memiliki spin yang berlawanan karena berada pada satu orbital. Karena ikatan kovalen yang terbentuk ini melibatkan dua orbital s, maka ikatan tersebut disebut ikatan sigma s berikatan s. Berikut ini merupakan gambar dari hubungan antara jarak interaksi dengan energi dalam pembentukan ikatan pada molekul H2. Selanjutnya adalah syarat terbentuknya tumpang tindih efektif menurut teori ikatan valensi. Ini merupakan gambar dari beberapa jenis tumpang tindih orbital. Jadi berdasarkan gambar ini hanya gambar A, C, E, G, I, K, dan M yang orbitalnya mengalami tumpang tindih secara efektif. Dengan demikian, tumpang tindih tersebut yang nantinya akan menghasilkan ikatan. Jadi apabila dicermati lagi, orbital-orbital yang mengalami tumpang tindih secara efektif ini memiliki arah orientasi yang sama, berada dalam satu sumbu dan memiliki fasa yang sama. Dalam teori ikatan valensi, orbital yang memiliki arah orientasi yang sama tetapi fasanya berbeda ini, sesungguhnya tumpang tindih tetap terjadi. Namun, tumpang tindih tersebut tidak menghasilkan suatu ikatan. Orbital yang arah orientasinya berbeda meskipun memiliki massa yang sama, maka tidak akan mengalami tumpang tindih, sehingga tidak akan terbentuk suatu ikatan. Dengan demikian, agar tumpang tindih orbital efektif ini dapat terjadi, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu orbital harus memiliki arah orientasi dan fasa yang sama. Selanjutnya adalah jenis ikatan yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital atom. Yang pertama ada ikatan sigma. Jadi pada gambar itu dapat kita lihat ya, ikatan sigma ini terjadi karena adanya tumpang tindih orbital atom-atom sepanjang sumbu ikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk ini melibatkan orbital s dan orbital s, disebut ikatan sigma s berikatan s.
Ikatan kovalen yang terbentuk melibatkan orbital S dan orbital P yang berada dalam satu sumbu disebut ikatan sigma S berikatan P. Kemudian, ikatan kovalen yang terbentuk melibatkan dua orbital P dalam satu sumbu, maka ikatan tersebut disebut ikatan sigma P berikatan P. Yang kedua adalah ikatan pi. Jadi ikatan pi ini terjadi sebagai akibat dari tumpang tindih orbital atom-atom di luar sumbu ikatan atau tegak lurus dengan sumbu ikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk ini melibatkan dua orbital P yang saling sejajar, disebut ikatan pi P berikatan P. Yang selanjutnya adalah definisi ikatan kovalen menurut teori ikatan valensi. Jadi ikatan kovalen ini terjadi sebagai akibat dari pemakaian bersama pasangan elektron akibat tumpang tindih orbital. Yang selanjutnya adalah teori orbital molekul, yakni kelemahan dari teori ikatan valensi dalam menjelaskan pembentukan ikatan kovalen. Jadi ini merupakan gambar dari pembentukan ikatan pada molekul O2. Jadi berdasarkan gambar ini, ikatan yang terbentuk merupakan hasil dari pemakaian bersama pasangan elektron akibat tumpang tindih antara orbital P dan orbital P. Ada dua jenis tumpang tindih yang terbentuk, yakni tumpang tindih orbital dalam satu sumbu yakni aksial dan tumpang tindih orbital sejajar yaitu lateral. Ikatan kovalen ini terbentuk melibatkan dua orbital P dalam satu sumbu, maka disebut ikatan sigma P berikatan P. Sedangkan ikatan kovalen yang terbentuk melibatkan dua orbital P yang saling sejajar disebut ikatan pi P berikatan P. Dan pada gambar ini kita lihat ya, semua elektron dalam keadaan berpasangan. Nah, berdasarkan hal tersebut, menurut teori ikatan valensi, molekul oksigen ini bersifat diamagnetik. Namun, pada kenyataannya, molekul oksigen ini bersifat paramagnetik. Nah, maka hal inilah yang menjadi kelemahan teori ikatan valensi dalam menjelaskan pembentukan ikatan kovalen. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Adelia Putri. Kepada Adel, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah pembentukan orbital molekul menurut LCAO. Jadi, menurut LCAO, OM atau orbital molekul yang terbentuk itu merupakan kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari OA atau Linear Combination Atomic Orbital (LCAO) secara konstruktif dan destruktif, sehingga jumlah OM yang terbentuk itu akan sama dengan jumlah OA yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Dapat dilihat pada gambar yang bagian atas, yaitu kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari OA secara destruktif mengakibatkan di antara inti tidak terdapat kerapatan elektron. Akibatnya adalah memungkinkan tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Nah, OM yang demikian ini disebut OM anti-ikatan atau anti-bonding. Kemudian pada gambar yang bawah, kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari OA secara konstruktif akan menyebabkan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di antara kedua inti. Akibatnya adalah menurunnya tolakan antar inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. OM yang demikian ini disebut dengan OM ikatan atau bonding. Berdasarkan hal tersebut, OM ikatan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan OM anti-ikatan. Kemudian ada gambar kombinasi linear orbital 1s pada 2 atom H. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pada gambar paling atas adalah OM anti-ikatan atau anti-bonding. Kemudian pada gambar di bawahnya ada OM ikatan atau bonding. Kemudian, pembentukan ikatan kovalen secara destruktif dan konstruktif digambarkan pada gambar berikut ini, di mana pada yang bagian A itu konstruktif pada orbital PY, kemudian pada gambar B destruktif pada orbital PY, dan pada gambar C konstruktif pada orbital PZ, dan pada gambar D yaitu destruktif pada orbital PZ. Selanjutnya adalah cara mengkonstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul homonuklir. Jadi terdapat 4 langkah, di mana langkah pertama yaitu pada molekul homonuklir, OA yang terlibat itu memiliki tingkat energi yang sama. Kemudian pada langkah yang kedua, sesuai dengan kaidah LCAO, jumlah OM yang dihasilkan sama dengan jumlah OA yang terlibat. OM ikatan memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan OA serta OM anti-ikatan. Begitu juga sebaliknya, OM anti-ikatan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan OA serta OM ikatan. Apabila terdapat OM non-ikatan kovalen, maka ikatan memiliki tingkat energi yang sama dengan OA. Kemudian langkah yang ketiga,
Elektron mengisi OM menurut tingkat energinya dari OM yang berenergi rendah sampai OM yang berenergi tinggi, seperti halnya pada pengisian elektron pada OA. Pengisian elektron pada OM ini mengikuti eksklusi larangan Pauli dan kaidahan. Kemudian langkah yang keempat, pembentukan ikatan antara dua atom yang terjadi apabila jumlah elektron dalam OM ikatan lebih besar daripada jumlah elektron dalam OM anti ikatan. Hal ini dapat dinyatakan dalam orde ikatan, di mana orde ikatan sama dengan jumlah elektron dalam OM ikatan dikurang jumlah elektron dalam OM anti ikatan dibagi 2. Biasanya orde ikatan di mana bernilai 0 dan positif itu digunakan untuk memprediksi terbentuk tidaknya suatu ikatan. Contohnya pada homonuklir, diagram tingkat energi OM pada molekul H2, seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Nah, orde ikatan itu kan jumlah elektron dalam OM ikatan dikurang jumlah elektron dalam OM anti ikatan dibagi 2. Di mana 2 dikurang 0 dibagi 2, sehingga orde ikatannya adalah 1. Dan diartikan bahwa terdapat ikatan atau ikatannya terbentuk. Konfigurasi elektronnya dapat dituliskan sebagai H2 sama dengan sigma 1s pangkat 2. Selanjutnya adalah cara mengkonstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul heteronuklir. Sama seperti tadi, memiliki 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, pada molekul heteronuklir, OA dengan harga elektronegatifan yang tinggi mempunyai tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki harga elektronegativitas yang rendah. Kemudian langkah yang kedua, sesuai dengan kaidah LCAO, jumlah OM yang dihasilkan sama dengan jumlah OA yang terlibat. OM ikatan memiliki tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan OA serta OM anti ikatan, begitu juga sebaliknya. Apabila OM non-ikatan kovalen, maka ikatan memiliki tingkat energi yang sama dengan OA. Kemudian langkah yang ketiga, elektron mengisi OM menurut tingkat energinya dari OM yang berenergi rendah sampai OM yang berenergi tinggi, seperti halnya pengisian elektron pada OA. Pengisian elektron pada OM ini mengikuti eksklusi larangan Pauli dan kaidahan. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat, pembentukan ikatan antara dua atom yang terjadi apabila jumlah elektron dalam OM ikatan lebih besar daripada jumlah elektron dalam OM anti ikatan. Hal ini dapat dinyatakan dalam orde ikatan, di mana orde ikatan sama dengan jumlah elektron dalam OM ikatan dikurang jumlah elektron dalam OM anti ikatan dibagi 2. Sama seperti pada homonuklir. Contohnya di sini diagram tingkat energi OM pada molekul HF. Seperti dapat dilihat pada gambar, di mana diketahui bahwa elektron dalam OM ikatan itu 2, dikurang elektron dalam OM anti ikatan 0 dibagi 2. Didapatkan hasil orde ikatan sama dengan 1 atau ada ikatan atau ikatannya terbentuk. Nah, pada gambar ini terdapat OM yang terlibat dalam pembentukan molekul tetapi tidak mengalami interferensi konstruktif maupun destruktif, sehingga memiliki energi yang setara dengan OA penyusun molekul yang bersangkutan. Selanjutnya adalah uraian terkait orde ikatan. Jadi orde ikatan itu menyatakan kekuatan suatu ikatan. Besarnya orde ikatan atau bernilai 0 dan positif digunakan untuk memprediksi terbentuk tidaknya suatu ikatan. Apabila harga orde ikatan bernilai 0, maka diprediksikan tidak terbentuk ikatan atau ikatan tidak pernah ada. Kemudian, apabila orde ikatan berupa bilangan bulat, maka diprediksikan terbentuk ikatan stabil. Dan apabila orde ikatan berupa bilangan pecahan, maka diprediksikan terbentuk ikatan tetapi tidak stabil. Selain hal tersebut, besarnya orde ikatan juga digunakan sebagai indikator kekuatan ikatan yang bersangkutan. Semakin besar harga orde ikatan, semakin kuat pula ikatannya. Kemudian yang terakhir ada keterkaitan orde ikatan dengan kestabilan suatu senyawa. Jadi dapat dilihat pada gambar, yaitu gambar tingkat energi orbital molekul ikatan dan anti ikatan dalam H2+, H2, He2+, dan He2. Dalam semua spesies ini, orbital molekul terbentuk akibat interaksi dua orbital 1s. Nah, orde ikatan ini dapat kita gunakan untuk meramalkan kestabilan suatu senyawa. Di mana yang pertama, ion molekul H2+ hanya memiliki satu elektron dalam orbital sigma 1s. Karena satu ikatan kovalen terdiri atas dua elektron dalam suatu orbital molekul ikatan,
Di sini berarti H2+ hanya memiliki separuh dari satu ikatan atau orde ikatannya adalah setengah. Jadi, kita dapat meramalkan bahwa molekul H2+ ini dapat berupa spesi yang kurang stabil. Konfigurasi H2+ dapat dituliskan sebagai sigma 1s pangkat 1. Kemudian yang kedua, molekul H2 memiliki dua elektron. Keduanya terdapat pada orbital sigma 1s. Dua elektron sama dengan satu ikatan penuh. Jadi, molekul H2 ini memiliki orde ikatan 1 atau satu ikatan kovalen penuh. Sehingga dapat diramalkan bahwa molekul H2 dapat berupa spesies stabil. Konfigurasi elektron H2 adalah sigma 1s pangkat 2. Kemudian yang ketiga, untuk ion He2+. Dua elektron pertama ditempatkan dalam orbital sigma 1s dan elektron ketiga dalam orbital star 1s. Karena orbital molekul antiikatan dapat mengurangi kestabilan, sehingga He2+ kurang stabil apabila dibandingkan dengan H2+. Ketidakstabilan yang berasal dari elektron pada orbital star 1s diimbangi oleh satu elektron sigma 1s. Orde ikatannya adalah setengah dikali 2 min 1 sama dengan setengah. Dan kestabilan keseluruhan He2+ ini serupa dengan molekul H2+. Konfigurasi elektron He2+ adalah sigma 1s pangkat 2 dan sigma star 1s pangkat 1. Kemudian yang terakhir, dalam He2 terdapat dua elektron dalam orbital sigma 1s dan dua elektron dalam orbital sigma star 1s. Sehingga molekul itu memiliki orde ikatan 0 dan dengan demikian maka tidak ada kestabilan. Konfigurasi elektron He2 adalah sigma 1s pangkat 2, sigma star 1s pangkat 2, sehingga urutan spesi-spesi berdasarkan menurunnya kestabilan adalah yang paling stabil adalah H2, kemudian H2+, He2+, dan yang terakhir atau yang paling tidak stabil adalah He2.